Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NPM 2312 kelas 05 dari Prodi Manajemen kelas 2 A3. Saya akan menjelaskan konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things atau IoT didefinisikan sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda, yaitu sensor robot, platform, dan host yang terhubung melalui platform untuk saling menerima atau mengirimkan informasi, mulai dari platform Smart City, dari mobil tanpa pengemudi, petani tanpa petani, dan pokoknya segala macam hal yang mempunyai sensor dan aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan dan dihubungkan ke sebuah jaringan, terutama internet. Internet of Things baru sekarang banyak diperbincangkan. Kenapa baru sekarang? IoT itu sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Dan sekarang ini akses internet mereka berkecepatan tinggi di Indonesia, semakin rata biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi nanti bila Palaparing udah beroperasi 100% dan ditambah hadirnya satelit multifungsi. Berkecepatan tinggi, penetrasi internet semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat penggunaan smartphone di Indonesia terus meningkat. Perpaduan keduanya membuat para produsen perangkat elektronik berinovasi memproduksi perangkat yang terhubung di internet. Kemudian dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal atau disebut Internet of Things yang tujuannya hanya satu, yaitu membuat pekerjaan kita lebih mudah, efektif, dan efisien. Mungkin ada nih kalian yang rumahnya dipasangi kamera pengawas atau CCTV, terus mengawasi keadaan rumahnya lewat ponsel pintar. Artinya, kamera CCTV kalian terhubung ke internet dan bisa diakses di ponsel. Ini juga sudah termasuk aset pintar, yang kemudian menyalakan AC di rumah agar dingin. Nah, dari mana screen kalian tahu kalau kalian sudah mau sampai? Kalian dapat mencantumkan keterangan lokasi ke ponsel pintar kalian. Jadi, screen ponsel kalian sudah tahu mau sampai atau belum. Kemudian, kalau kalian lupa matiin AC di rumah, si remote pintar ini bisa otomatis mati walau kalian sedang berada di kantor, di kampus, atau saat kalian masih di perjalanan. Bukan cuma AC, lampu sistem keamanan rumah seperti alarm dan kunci elektronik atau bahkan mesin pembuat kopi. Semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh jika sudah terhubung dengan internet. Itu semua baru contoh IoT di rumah. IoT juga bisa digunakan misalnya di bidang motif kultur atau robot yang bisa menguji kadar air tanah yang memberikan informasi ke pusat irigasi untuk membuka atau menutup diri sesuai kadar air tersebut. Kemudian ada robot yang bertugas membunuh rumah dan hama yang memulai patroli jika survei udara dari drone bisa menunjukkan adanya tanda-tanda serangan hama. Pak Tani pun bisa melihat data-data itu dari rumah menggunakan ponsel atau komputer mereka yang terhubung dengan internet. Ini semua di Indonesia sudah bisa diterapkan. Emang bisa mengakses HP ke kulkas, ke mesin kopi, ke orang-orang sawah? Bisa dong, jadi semua itu membutuhkan komunikasi dan informatika yang mendukung penuh penerapan Internet of Things atau IoT di Indonesia. Salah satunya dengan dikeluarkannya Permen Kominfo nomor 1 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas atau disebut juga izin keras penggunaan frekuensi. Untuk Internet of Things, ada 3 hal yang menjadi perhatian utama pemerintah tentang IoT, yaitu yang pertama, penerapan spektrum frekuensi, yang kedua, standarisasi perangkat dan kandungan TKDN,
yang harus dipenuhi, serta 3. Mendorong tumbuhnya ekosistem DNA atau device network dan application dalam penerapan IoT. Kebijakan IoT diharapkan dapat mendorong pertumbuhan IoT di Indonesia, baik bagi IoT maker, penyedia platform, penyedia jaringan, hingga penyedia solusi IoT untuk semua sektor. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.